8 kali pertemuan ke depan sampai UTS, saya akan mengisi. Selanjutnya di pertemuan ke-9 baru dilanjutkan sampai pertemuan 16 ya, baru dilanjutkan oleh Pak Dr. Arsa Wiguna. Nah, sebelumnya untuk nilai di semester 1 kemarin kan sudah ya, sudah komplit semua ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Nah, mudah-mudahan di semester ini bagi yang nilainya mungkin masih kurang bisa diperbaiki ya. Seperti biasa, jadi kalau mengacu pada RPS untuk mata kuliah digital tourism ini kita rancang 16 kali pertemuan ya. Jadi 16 kali pertemuan dengan bahasan materi pokoknya adalah yang pertama tentang konsep dasar digital tourism, kemudian definisi dan ruang lingkup digital tourism, kemudian sejarah perkembangan digital tourism, kemudian teknologi digital dalam pariwisata, kemudian pengenalan tentang Internet of Things, ya, IoT ya, kemudian aplikasi mobile untuk wisatawan, virtual reality, kemudian AR dan promosi pariwisata, baru kita lanjutkan UTS ya. Nah, nanti Pak Arse yang akan melanjutkan lagi mengenai dampak teknologi digital, pengelolaan data untuk meningkatkan keberlanjutan destinasi, analisis data untuk pengambilan keputusan, sampai pada UAS nanti ya. Nah, untuk metode pembelajaran kita seperti biasa, jadi kuliah ya baik daring maupun luring ya, kemudian diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, kemudian nanti ada tugas individu, dan bagaimana aplikasi ya penggunaan teknologi digital. Nah, itu ya. Jadi untuk penilaian karena ini adalah standarnya UAN ya. Jadi penilaian kita adalah 25% dari tugas, kemudian 25% UTS dan 50% UAS. Jadi bobot nilai UAS itu sangat tinggi ya. Jadi mohon kalau nilainya mau baik di UAS itu harus dibenarkan ya. Nah, untuk buku-buku referensi silakan. Jadi Bapak dan Ibu bisa cari sendiri buku-buku referensi ya terkait dengan digital tourism ya, terkait dengan smart tourism ya, terkait dengan information and communication technologies ya, karena digital tourism itu sangat erat kaitannya dengan teknologi informasi dan komunikasi ya, serta beberapa jurnal-jurnal ya. Jadi jurnal-jurnal artikel yang berkaitan dengan digital tourism. Jadi silakan ya, silakan Bapak dan Ibu untuk mencari referensi sendiri ya. Nah, mungkin itu di awal dan mohon maaf mungkin saya untuk hari ini tidak bisa full ya. Mungkin saya ngasih apa pengantar aja sebentar. Eh, untuk absensi jumlah pesertanya 20 berapa ya untuk semester ini ya? 28 nih, Kak, Pak. 28 ya. Jadi yang hadir hari ini baru 22. Jadi ada 6 orang yang tidak hadir ya. Jadi yang hadir saya bacakan Pak Wayan Madiarte, kemudian Ibu Kidayu Ari Pratnyani, kemudian Pak Ketut Sarke, Pak Made Mardika Jaya, kemudian ada Putu Herin ya, kemudian ada Pak Sudirga Yase, Putu Aditya Prawira, Putu Agus Yantini, Nyoman Widiano, Pak Nurul ya, Pak Dewari, kemudian Hawita, Putu Bramadi, Misri. Hawita dan Misri ini kan dulu mahasiswa 1 ya, 2N ya. Iya, Bapak. Iya, betul, Bapak. Kemudian ada Agung Gita,
Bu Komangayu ya, Bu Komangayu Sri mungkin belum on cam, Pak Ido Bagus Sastralingga juga belum. Kemudian ada Ibu Kita Febri, kemudian ada Arinita, ada Pak Made Wira Putrayasa, ada Bu Gita Septiani Putri. Ya, mungkin itu ya yang hadir hari ini, meskipun ada sebagian yang mungkin belum on cam. Ya. Nah, karena waktu, maaf ya, waktu itu yang terbatas, nanti jam kedua ada jam lagi ya. Sebentar, tidak, Bapak. Tadi sudah ada di jam pertama nih ke Pak Prof. Iya. Mohon maaf sekali ya, karena eh, sudah berapa dua kali ya saya nanti tidak bisa ngajar ya karena berbenturan waktunya. Dan hari ini juga saya sebenarnya ada agenda lain jam 7 ya. Jadi saya mungkin ngisinya cuma sampai kurang lebih sampai jam 7. Ya, ini sebagai pengenalan awal mengenai RPS ya, mengenai materi, kemudian mengenai apa namanya sistem penilaian. Jadi sudah saya sampaikan ya, 25% tugas, 25% UTS dan 50% UAS ya. Untuk buku referensi silakan cari sendiri yang berhubungan dengan digital tourism ya, termasuk artikel-artikel dari jurnal-jurnal ilmiah ya. Jadi Bapak dan Ibu biasakan dari sekarang untuk mulai belajar menulis ya, karena nanti syarat dari Bapak dan Ibu bisa menulis tesis gitu ya, itu kan ada terbitan jurnal ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu, mungkin kita mulai di Sinta dulu lah bermainnya ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan mulai belajar untuk publikasi. Kalau yang profesinya dosen mungkin udah terbiasa ya. Ada publikasi minimal di Sinta lah ya. Sinta 1, 2, 3 sampai 5. Tapi kalau untuk S2 Sinta 3 lah ya, minimal Sinta 3. Jadi itu Bapak dan Ibu. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, ada pertanyaan, ada yang perlu ditanyakan, silakan. Pas ya. Nah, baik kalau pas, coba ya saya akan share materi pengenalan dulu ya tentang apa itu digital tourism. Nah, ini Bapak dan Ibu ya bisa dilihat ya screen share-nya, bisa ya. Bisa, Bapak. Nah, sebelum kita lanjut nanti berdiskusi ya lebih panjang tentang pariwisata digital ya. Jadi terlebih dahulu kita harus pahami dulu tentang definisi dan konsep apa itu pariwisata digital ya. Jadi di zaman sekarang ya, di zaman yang serba digital, orang mengatakannya revolusi 5.0 ya. Jadi semua bidang kehidupan tidak terlepas dari pengaruh digitalisasi ya. Tidak termasuk di dalamnya adalah dunia pariwisata atau industri pariwisata itu sendiri. Ya, bahkan untuk di Indonesia bisa dikatakan sektor pariwisata ini sebagai salah satu sektor pelopor ya penerapan dari teknologi digital. Jadi pariwisata digital itu mengacu pada penggunaan teknologi digital dalam industri perjalanan dan pariwisata. Ya, hal ini mencakup aplikasi, kemudian ada platform online dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengalaman wisatawan.
Nah, sebelum kita lanjut, mungkin Bapak dan Ibu bisa ngasih saya satu contoh saja, ya, apa contoh dari penerapan teknologi digital dalam industri pariwisata. Mungkin bisa ada yang memberikan tanggapan sedikit. Nggih, Mungkin yang Pak Wayan Madiarte, silakan Pak Wayan. untuk semua dok niki pitiang nyaringin ide sambil nyantai semeton niki us nika untuk digitalisasi di dalam pariwisata tentunya sangat memudahkan industri pariwisata mungkin khususnya di dalam mengecek ketersediaan kamar contohnya jadi ada aplikasi mungkin yang sudah memudahkan salah satunya mungkin booking.com gitu atau Agoda mungkin, jadi dia punya sistem merekrut ya semua pelaku wisata atau yang punya akomodasi, kemudian dia kita deal-dealan dengan mereka, sharing profitnya seperti apa ke depannya, dan mereka akan promosikan akomodasi kita di platform mereka, sehingga wisatawan bisa melihat berapa room yang tersedia, berapa harga yang kita tawarkan, serta amenities yang ada di dalam ini kita berarti yang secara singkat. Baik, ya, terima kasih Pak Wayan ya. Jadi sekilas bisa kita tangkap kalau Pak Wayan dan teman-teman yang lain mungkin sudah paham ya. Minimal sudah tahu ya salah satu penerapan dari teknologi digital dalam industri pariwisata. Ya, benar tadi yang disampaikan. Ya, industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang menerapkan teknologi digital. Di mana di awal kita pernah mendengar istilah e-commerce. Ya, Pak dan Ibu pernah kan mendengar istilah e-commerce? Ya, jadi e-commerce itu mulai tren ya sejak tahun 2000-an. Ya, jadi banyak pelaku usaha ya dalam memasarkan produknya menggunakan media e-commerce. Ya, contohnya apa? Contoh yang paling sering mungkin kita sudah gunakan sehari-hari, ya misalnya ada media booking.com misalnya. Kemudian ada aplikasi hotel.com, ada Agoda, ada Traveloka. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk dari penerapan teknologi digital dalam industri pariwisata. Ya. Nah, kemudian Pak Made Mahardika Jaya, silakan yang raise hand, ada yang perlu disampaikan. Oh, ya, saya ingin menambahkan saja Pak Dokter untuk tadi Pak Wayan Madiarte menyebutkan sistem reservasi online ya atau OTA, kemudian ada juga sistem yang menggunakan digital atau teknologi digital yaitu promosi pariwisata seperti media Instagram, website. Kemudian juga ada sistem informasi pariwisata dan sistem navigasi seperti di Google Maps sekarang sudah ada review-review dan informasi wisata seperti di TripAdvisor yang bisa kita melakukan tinjauan atau review dan mencari informasi tentang destinasi wisata yang ada. Sekian Pak Dokter, terima kasih. Baik ya. Jadi hampir semua bisa saya simpulkan sudah paham ya apa bentuk dari penerapan teknologi digital dalam industri pariwisata. Jadi benar tadi yang disampaikan. Ya, jadi ada banyak sekali contoh-contoh aplikasi dalam industri pariwisata ya yang menerapkan menggunakan media digital yang tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah meningkatkan pengalaman wisatawan. Ya, jadi tentu kehadiran dari teknologi digital ini sangat-sangat membantu ya dalam pemasaran produk industri pariwisata. Ya, nah, coba kita bayangkan di masa lalu ya ketika belum ada e-commerce, belum ada teknologi internet secara masif seperti sekarang,
Coba kita bayangkan ketika kita mau bepergian ke sebuah destinasi, itu semua harus menggunakan jasa konvensional travel agent, ya, atau jasa konvensional tour operator. Jadi saya masih ingat dulu ya tahun 2004 waktu saya pernah bekerja di salah satu travel agent di Sanur ya, itu semua masih manual. Ya, yang pertama misalnya ketika seorang wisatawan, calon wisatawan mau bepergian ke sebuah destinasi, yang pertama yang mereka lakukan adalah melakukan pemesanan tiket pesawat. Jadi waktu itu ticketing reservation kita itu masih isu tiket manual. Ya, masih ada tiket yang di print out. Ya, demikian juga perusahaan airline waktu itu. Jadi masing-masing perusahaan airline waktu itu mengeluarkan tiket fisik. Ya, jadi resikonya ketika tiket itu hilang, jadi penerbangannya hangus. Ya, demikian juga ketika kita booking hotel. Ya, jadi travel agent akan mengeluarkan voucher hotel ya secara fisik ya dalam bentuk voucher yang ada stamp travel agent tersebut. Gitu. Jadi risikonya apa? Ketika itu hilang, tidak ada bukti fisik, jadi kita kehilangan reservasi. Nah, sehingga ribet sekali ya waktu itu ketika kita mesen tiket, saya di operation staff waktu itu, saya harus mengumpulkan tiket penerbangan dari wisatawan, kemudian saya harus melakukan reconfirmation, ya reconfirmation kepada airlines melalui mesin faksimil. Ya, waktu itu kita memastikan mereconfirm ya flight penerbangan wisatawan itu ya dengan mengirim faksimil ke airline. Sehingga airline akan membalasnya dengan memberikan kita kode booking atau booking code waktu itu. Ya, jadi ribet sekali. Coba bayangkan di zaman sekarang ya, di zaman sekarang orang mau bepergian ke sebuah destinasi, semua sudah word in your hand, seperti tagline-nya Telkom, ya. Jadi dunia dalam genggaman. Ya, jadi mau booking tiket sudah bisa lewat mobile phone ya. Jadi mau pesan hotel tinggal pilih di kawasan mana mau nginep, di range harga berapa, itu tinggal milih ya. Mudah sekali. Kemudian tidak perlu takut tersesat ketika datang ke sebuah destinasi karena ada teknologi navigasi ya, ada Google Map. Jadi mudah sekali sekarang gitu sehingga peluang ini ya kehadiran dari digital tourism ini tentu juga meningkatkan minat ya seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Jadi backpacker saat ini itu sudah menjadi lifestyle masyarakat dunia. Ya, orang-orang yang suka berpetualang, mereka akan melakukan perjalanannya ya tanpa worry untuk tersesat, tanpa worry untuk tidak dapat tiket, tanpa worry untuk tidak dapat voucher menginap. Jadi sangat-sangat dimudahkan dengan kehadiran dari teknologi digital saat ini. Nah, tapi di satu sisi tentu kehadiran teknologi digital ini juga pasti membawa dampak negatif. Ya, sudah pasti. Ya. Nah, contoh dampak negatifnya apa? Nah, kemarin ada mahasiswa kita, mahasiswa S1,
yang melakukan penelitian terkait dengan eksistensi dari konvensional travel agent, ya, di tengah persaingan online travel agent saat ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa amati di lapangan banyak sekali travel agent konvensional saat ini mulai gulung tikar. Ya, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar Viator, ini salah satu contoh saja ya, Viator yang di Sanur bypass. Pernah ada. Itu pernah ya. Nah, itu Iya, pernah. dulu saya bekerja di sana, Pak. Saya di operation Oh, staff dulu di Viator. iya. Viator itu adalah salah satu travel agent yang cukup ternama lah di Indonesia ya, karena kita memiliki cabang di banyak kota-kota besar di Indonesia. Dulu itu kita luar biasa ya, melayani reservasi tiket. Kita adalah Asian Explorer Holiday ya dari Australia. Dan kita juga pegang website Rusia juga. Ya, dulu kita dikatakan selain Pakto, selain apa lagi namanya lagi satu, Panorama Tour. ya Panorama, Iya. itu Vaya salah Anta satu. Express. Ya, kalau Anta dulu marketnya dia Mandarin. Iya, Ya, betul. kalau Anta itu dulu sama-sama anak perusahaan, ya, anak perusahaan sama-sama Vaya ya. Jadi Anta itu dulu khusus marketnya Mandarin mereka. Nah, tapi lama-kelamaan ternyata dengan kehadiran online travel agents, collab ya, tidak mampu bertahan sampai sekarang, kayaknya udah tutup itu ya. Sekarang merger kayaknya menjadi Antapaya. Nah, itu salah satu sisi negatif ya bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perkembangan market ya, tentu akan collab. Nah, itu contohnya. Jadi online travel agent saat ini marak sekali. Pertama, mereka bisa memberikan harga lebih murah, ya, karena kemudian mereka bisa melakukan efisiensi di penyediaan sumber daya manusia, tidak perlu karyawan banyak, tidak perlu kantor yang besar, ya, bisa dioperasikan di mana saja dengan modal laptop dan internet. Nah, itu sekarang seperti itu. Jadi luar biasa efek dari kehadiran teknologi digital. Oke, lanjut ya. Nah, perkembangan teknologi dalam industri pariwisata. Ya, jadi teknologi internet ya dan aplikasi ini tentu luar biasa dampaknya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa kehadiran dari internet ini tentu mempermudah proses pemesanan dan perencanaan perjalanan. Ya. Kemudian kehadiran teknologi virtual reality ya dan augmented reality ini, ya VR dan AR ini. Jadi teknologi ini memungkinkan wisatawan untuk merasakan tempat wisata secara virtual sebelum mengunjunginya. Nah, teknologi VR dan AR ini dia tren pada saat musim COVID-19. Jadi banyak kawan dia work from home, stay at home. Jadi mereka ingin mendapatkan sensasi berwisata melalui virtual reality. Ya, jadi selain advisor dan lain-lain ya, sekarang juga banyak ada aplikasi-aplikasi berbasis virtual reality. Jadi seorang wisatawan sebelum dia mengunjungi sebuah
destinasi atau sebuah tempat wisata, dia akan melakukan review atau dia akan mencoba tempat itu melalui aplikasi virtual reality. Ya, apa benar tempatnya bagus, apa yang menarik dari tempat itu bisa dijelajahi. Nah, kemudian yang ketiga, kehadiran big data dan analitik. Jadi, penggunaan big data membantu perusahaan untuk memahami tren wisatawan dan menyusun strategi pemasaran yang efektif. Jadi, big data ini luar biasa ya. Jadi, jangan salah ketika Bapak dan Ibu mulai untuk sign up di sebuah aplikasi, secara otomatis ya data Bapak dan Ibu sudah terekam di big data. Ya, jadi apa gerak-gerik kita, apa minat kita, itu sebenarnya sudah masuk dalam big data, sudah terrecord. Ya, sehingga apalagi dengan adanya teknologi analitik data yang berbasis AI saat ini ya. Jadi semua gerak, tidak ada satu ruang pun di dunia ini yang tidak tersentuh, yang tidak termonitor. Ya, semua sudah terrangkum dalam big data. Sehingga teknologi analitik data ini dia akan memproses secara otomatis. Oh, misalnya Pak Wayan Madiarte, dia searchingnya selalu lihat-lihat motor. Misalnya buka marketplace, lihat motor. Ada iklan motor, dia buka videonya. Secara otomatis di wall Bapak dan Ibu pasti akan selalu muncul iklan motor, menawarkan produk motor. Nah, itu kecanggihan dari analitik data ini. Ya, makanya ada teman saya kemarin nanya, kok HP saya selalu kadang-kadang muncul di wall saya itu video erotis ya gitu. Nanya dia, ya kok di HP saya selalu muncul video erotis ya gitu. Video erotik ya gitu. Itu kebaca, oh berarti Bapak senangnya memang mencari konten-konten yang erotis. Sehingga otomatis di media sosial Bapak dan Ibu akan muncul konten-konten itu. Karena terbaca sudah. Ya, akun Bapak Ibu sudah terbaca. Sudah terbaca, oh ini senangnya dia nge-like konten ini. Senangnya nge-like iklan ini gitu. Ya. Nah, itu kehebatan. Nah, tentu teknologi ini sangat membantu dalam dunia marketing. Jadi, marketer analisis saat ini itu sudah sangat-sangat mudah mereka untuk membaca apa yang menjadi tren pasar saat ini. Tidak perlu seperti dulu kita harus melakukan survei ke lapangan, ya, tidak perlu harus mengedarkan kuesioner door to door gitu ya. Sekarang hanya menggunakan teknologi karena satu orang pasti satu gadget. Satu orang saat ini satu akun. Siapa di bumi ini yang usia produktif tidak memiliki akun media sosial? Nah, hampir tidak ada. Makanya berhati-hati sekali lah dalam menggunakan media sosial. Karena secara tidak langsung data kita sudah terrecord dan akan mudah dicuri. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, apa manfaat pariwisata digital bagi wisatawan? Ya, yang pertama tentu informasi yang lebih akurat. Jadi wisatawan dapat mengakses informasi yang lebih akurat tentang destinasi dan akomodasi sebelum melakukan perjalanan. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti pada saat libur Lebaran, saya mau nginep di Mandalika gitu misal. Jadi Bapak dan Ibu tinggal gampang ya buka Traveloka, ya cari tempat destinasi yang diinginkan, ketik Mandalika, udah muncul langsung otomatis akomodasi-akomodasi yang terletak di kawasan Mandalika. Kemudian, oh kita bisa menyesuaikan dengan budget kita. Oh Bapak dan Ibu mau harga kamar yang berapa? Itu tinggal kita pilih juga. Nah itu, jadi kita akan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Yang kedua, pengalaman yang lebih terukur. Jadi pariwisata digital memungkinkan wisatawan untuk merencanakan dan mengukur pengalaman wisata mereka dengan lebih baik.
Jadi sekarang seperti saya katakan tidak ada satu ruang pun yang tersembunyi di dunia ini. Ya, tinggal bagaimana kecerdasan kita untuk mengakses itu. Ya, jadi dimanapun di pelosok dunia ini itu tidak ada ruang yang tidak termonitor. Kemudian yang ketiga, kemudahan dalam perencanaan. Jadi proses perjalanan, reservasi, dan perencanaan kegiatan menjadi lebih mudah dengan pariwisata digital. Jadi enak ya sekarang ya. Jadi kapanpun kita bisa terbang. Misalnya, oh saya pingin ntar mau ke Jakarta mendadak, itu bisa. Ya, tapi mungkin ya harga tiket yang available itu mungkin yang kelas bisnis mungkin ya. Nah itu. Lanjut. Tantangan dan peluang dalam pariwisata digital. Nah ini saya katakan ya. Tantangan jadi tentu ketergantungan pada teknologi yang rentan terhadap gangguan sistem dan keamanan data. Ini yang paling penting. Ya. Kemudian persaingan sengit dalam industri pariwisata online. Nah ini yang saya katakan tadi. Jadi tantangan pariwisata digital itu yang pertama hati-hati dengan penyadapan dan pencurian data. Jadi jangan sesekali kita share data-data pribadi kita yang sifatnya privasi ya di media sosial. Ya, karena itu tidak akan bisa hilang meskipun kita hapus, tapi di big data itu masih tersimpan. Ya, itu tantangan. Kemudian yang kedua, persaingan dalam industri pariwisata online. Jadi orang sekarang mau mengakses. Kalau di masa lalu ada namanya perusahaan apa itu ya lupa saya. Travel vacation apa namanya itu. Mereka menawarkan produk hotel dengan menyebarkan brosur. Misalnya di pantai, ya mereka menyebarkan produk hotel itu kepada wisatawan itu melalui brosur. Sehingga bagi wisatawan yang melakukan reservasi melalui mereka, mereka akan dapat komisi. Nah, tapi zaman sekarang itu tidak ada lagi yang begitu. Jadi sudah direct reservation. Jadi no commission istilahnya ya, no commission. Ya, jadi justru yang mendapatkan komisi saat ini kan perusahaan marketplace. Ya, jadi direct sekarang. Jadi wisatawan bisa berhubungan langsung dengan produsen. Kemudian yang kedua, peluang. Oke, peluangnya meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata bagi wisatawan dari berbagai lapisan masyarakat. Ya, peningkatan efisiensi operasional dan pelayanan bagi perusahaan pariwisata. Jadi akses ya ke sebuah destinasi itu mudah sekali saat ini. Ya, dengan teknologi. Jadi apapun termasuk jarak sudah bisa kita ukur ya di Google Map. Nah, itu. Kemudian peningkatan efisiensi tentu seperti tadi saya katakan kehadiran travel online saat ini itu mereka tidak membutuhkan karyawan yang banyak, tidak memerlukan kantor, mereka bisa beroperasi. Setahu saya saat ini ya travel-travel yang menjual paket Bali Sunrise Trekking di Gunung Batur itu hampir semua online. Jadi mereka tidak memiliki kantor, mereka buka reservasi secara online, itu tiap hari ribuan orang melakukan reservasi untuk membeli paket Bali Sunrise Trekking. Nah itu ya. Kalau yang travel konvensional kan masih menjual apa? Kintamani Tour ya. Bali Highlight Volcano Tour gitu ya. Kemudian Bedugul Tanah Lot Tour. Ya, Besakih Tour, Skinik is Besakih Tour. Ya, kemudian The North of Bali Tour gitu ya. Itu manual di masa lalu. Nah, sekarang sudah tidak zamannya lagi. Ya, sekarang orang bisa memilih sesuai dengan special interest mereka. Nah, itu persaingan sekarang.
Nah, ini contoh ya aplikasi platform pariwisata digital. Oke, misalnya ada Travelocity ya untuk memesan tiket pesawat, hotel, misalnya Traveloka ya. Kemudian ada Airbnb. Nah, ini platform penyewaan akomodasi dan tempat tinggal sementara ya. Jadi ada Airbnb, kemudian ada TripAdvisor seperti tadi disampaikan. Ini platform yang isinya adalah ulasan review. Jadi sebelum Bapak dan Ibu memutuskan untuk memesan sebuah produk, tolong baca reviewnya dulu. Ya, kalau memang positif reviewnya, mungkin baru kita beli. Ya, kalau tidak, kebanyakan negatifnya sebaiknya ditunda. Gitu ya. Nah, ini contoh ya. Jadi banyak aplikasi platform pariwisata digital saat ini yang memudahkan wisatawan. Nah, nanti baru kita lebih lanjut ya. Ini sebenarnya materi nanti ya, strategi pemasaran pariwisata digital ya. Jadi ada pemasaran melalui jejaring sosial, kemudian ada optimalisasi SEO ini ya. Jadi kemudian kolaborasi dengan influencer. Jadi kehadiran influencer itu juga sangat penting ya dalam pemasaran. Nah, mungkin sampai di sana dulu ya. Jadi saya mohon maaf sekali ya, sebenarnya karena saya tidak enak ya karena udah dua kali tidak jadi. Ya, kemarin itu memang pas ada acara lain dan tadi juga mohon maaf sekali tadi saya baru sampai jam 5 tadi ada acara di ini ya di kantor gubernur ya. Ada undangan tadi. Jadi mohon maaf sekali untuk hari ini hanya perkenalan dulu ya. Yang penting Bapak dan Ibu paham selama 1 semester ke depan kita akan belajar tentang digital tourism. Jadi apa itu digital tourism tadi sudah saya sampaikan. Apa bentuk-bentuk dari digital tourism itu sudah tadi tersampaikan. Minimal Bapak dan Ibu sudah ada bayangan dan mungkin Bapak dan Ibu sudah terbiasa menggunakan aplikasi digital tourism dalam keseharian. Siapa yang tidak di handphonenya tidak install Traveloka? Ada enggak? Atau siapa yang di handphonenya tidak install Gojek misalnya? Ada enggak? Ya, sekarang kan udah lumrah ya, masing-masing orang pasti di handphonenya pasti ada aplikasi Traveloka, pasti ada aplikasi Gojek, pasti ada aplikasi Google Map, ya. Nah itu jadi mungkin kita sudah terbiasa kita membahas ya mudah-mudahan ke depan Bapak dan Ibu mungkin ada pertanyaan terkait dengan apa dampak aplikasi ini ya atau permasalahan-permasalahan di lapangan terkait dengan kehadiran dari digital tourism. Ya termasuk tadi siang ya mungkin Bapak dan Ibu yang bekerja di seputaran Renon, kebetulan saat tadi siang ada di kantor gubernur ya, itu ada demo dari apa itu komunitas driver online. Ya, ada demo tadi siang di Renon. Nah, ini salah satu ya kasus dalam penerapan digital tourism di dunia pariwisata. Jadi ada tantangan, ada masalah yang muncul. Ya. Nah, itu jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa berdiskusi tentang ini dan siapa tahu ya di antara 20 sekian angkatan ini ada yang mengangkat proposal tesis tentang digital tourism. Ya. Nah, itu. Mungkin sampai di sana dulu sebelum saya tutup ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan mungkin dari Pak Sarke atau Pak Swastiastu, Pak Dokter. Bramadi. Yes. Mas sore. Jadi dari pemaparan Pak Dokter tadi, nah terus bagaimana dampaknya sekarang di luar pemaparan dampak dan tantangan yang Pak Dokter sampaikan terhadap
masyarakat lokal yang tidak artinya gaptek atau katrok yang tidak eh, memahami digital tourism ini. Nah, jadi kalau demikian seperti Pak Dokter paparkan tadi, seperti beberapa travel agent sekarang mulai mengurangi sumber daya manusia karena kehadiran dari digital tourism ini. Nah, bagaimana kemudian masyarakat yang terdampak itu? Nah, sedangkan di sisi lain kita secara umum bertujuan untuk memberdayakan sumber daya manusia yang ada ini terlibat di dalam industri pariwisata. Nah, jadi karena sekarang semua sektor sudah dirambah oleh digital tourism ini, Pak Dr. sampaikan tadi tentang driver online itu yang melakukan demonstrasi di seputar gubernur. Nah, jadi menurut kami, saya ini merupakan satu tantangan bagaimana kita bijak menggunakan dan juga mempraktekkan teknologi ini sehingga kita tetap bisa survive di dunia pariwisata. Nah, terus pertanyaan saya tadi, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat luas terhadap penggunaan digital tourism ini? Terima kasih Pak Dokter. Baik ya Pak Sarke. Jadi bagus ya pertanyaannya Pak Sarke. Jadi ini mestinya nanti menjadi salah satu bahan proposal penelitian ya. Jadi memang ada banyak pertanyaan menarik nanti akan muncul. Ya, mungkin seperti kita ketahui bahwa pariwisata itu adalah hospitality industry. Ya, jadi di masa lalu orang mengatakan bahwa pariwisata tidak akan bisa digantikan oleh mesin. Karena di dalamnya ada hospitality, ada sentuhan layanan manusia, ada senyum keramah tamahan di dalamnya. Tapi ke depan, satu persatu ya, pasti akan mulai digrogoti. Ya, satu persatu. Ya, misalnya di bagaimana misalnya di industri di travel agent ya, di travel agent kan udah kentara sekarang. Jadi tidak hanya sedikit menggunakan tenaga manusia, semua sudah bisa digantikan dengan teknologi ya. Kemudian ke depan akan merambah dunia perhotelan, mungkin akan ada efisiensi ya, pengurangan dari SDM ya. Nah, cuman tapi ini kan masih hipotesis ya. Perbedaannya adalah di pengalaman. Jadi dalam pariwisata itu yang dijual itu adalah experience. Jadi pengalaman itu tidak akan pernah bisa digantikan. Apalagi kalau kita bicara tentang cultural tourism. Ya. Jadi jawabannya secara umum memang cultural tourism yang harus ditonjolkan kembali. Jadi ketika kita ngomongin cultural tourism, ya, jadi kebutuhan akan penyediaan sumber daya manusia pariwisata pasti akan selalu ada. Karena pelaku dari budaya itu adalah manusia, bukan mesin gitu loh. Jadi sepanjang cultural tourism ini bisa kita jaga, saya rasa kebutuhan sumber daya manusia dalam industri pariwisata di Bali itu tidak akan hilang. Tapi ketika kita mulai untuk merubah atau mengaburkan konsep cultural tourism, ini bahaya. Nah, itu mungkin ya, itu jawaban umumnya dulu ya Pak Sarke ya. Nanti mungkin minggu depan kita bahas lebih detail. Jadi pendapat saya demikian. Jadi sudah benar sesungguhnya para tetua kita di masa lalu menetapkan pariwisata budaya sebagai landasan pengembangan pariwisata budaya Bali. Jadi kalau benar-benar cultural tourism itu kita pegang teguh, saya yakin ya, apalagi pariwisata dikenal dengan industri padat karya, itu tidak akan tergantikan oleh mesin.
Tapi kalau konsep kita sudah bergeser, misalnya apalagi mulai ke arah shopping destination, ya dan lain-lain, ya bisa saja semua akan digantikan oleh mesin. Driver ke depan sekarang mungkin driver online tantangannya, ke depan mungkin mobil tanpa driver tantangannya ke depan. Sehingga banyak driver-driver kita akan kehilangan pekerjaan gitu ya. Nah, makanya sepanjang cultural tourism yang kita jual, ya tentu kehadiran sentuhan manusia itu akan diperlukan. Karena akan memberikan experience yang berbeda. Ya, bagaimana seorang wisatawan melakukan perjalanan wisata ditemani oleh seorang tour guide lokal, ketimbang mereka ditemani oleh Google Assistant. Jadi experience-nya akan berbeda. Gitu ya. Jadi di sana nanti letaknya. Oke, Pak Sarka ya, mohon maaf ya. Mungkin ke depan bisa kita diskusikan ini lebih lanjut. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi satu aja ya, saya mohon maaf sekali ya karena jam 19. Mohon maaf sekali. Saya ada ada kontrol ya, ada jadwal kontrol ke rumah sakit. Mohon maaf sekali ya. Jadi saya harus datang. Saya buka lagi satu pertanyaan lagi. Mungkin silakan. Cukup ya. Cukup. Baik ya, kalau cukup jadi itu ya, jadi poin perkuliahan kita selama 1 semester ke depan kita belajar digital tourism. Jadi apa itu digital tourism? Mungkin sekilas secara umum Bapak dan Ibu udah paham. Jadi tinggal ke depan ayo kita berdiskusi tentang fenomena-fenomena digital tourism di lapangan. Jadi silakan ya Bapak dan Ibu mulai sekarang untuk membaca studi kasus di lapangan, apa yang terjadi akibat dari kehadiran digital teknologi dalam tourism industry. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu. Jadi saya mohon maaf sekali karena saya ada jadwal kontrol ya ke rumah sakit jam 19. Jadi saya mohon maaf sekali hari ini saya cuma sebentar, cuma memberikan pembukaan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berdiskusi lebih panjang. Nah, mungkin itu saja dulu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan pembuka ya, sebagai pengenalan dulu. Saya belum menyampaikan materi terlalu jauh ya, hanya kulit luarnya saja dulu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya tutup pertemuan hari ini dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Santi Om. Terima kasih Pak Oke, Dokter. Terima kasih dokter. Makasih Bapak. Itu saja dulu yang bisa yang sampaikan ya. Nanti kita sambil bahas lagi tanya ya. Semua untuk galah yang Semua Bapak. Oke. Izin live ya. Kalau Bapak dan Ibu mungkin ada diskusi di kelas silakan. Jadi saya live duluan ya. Iya. Iya. Ya Pak Dokter. Terima kasih Bapak. Oke.